Bapak Ibu hadirin yang muliakan, mari bersama-sama kita mendengarkan, menyimak Mau'izatul Hasanah yang akan disampaikan oleh guru yang mulia Al-Mukarram Al-Ustadz Muhammad Yanur dari Kabupaten Tabalong, Kalua. Kepada beliau waktu dan tempat kami haturkan. Allahumma salli ala Muhammad. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahil qail yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Wassalatu wassalam ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa qurrati a'yunina Muhammad sayyidis sadat wa ala alihi wa sahbihi wa dhurriyyatihi bi'adadil kalimatit thayyibat. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli wasaddid lisani wahdi qalbi bijahin nabiyyi wal ali dusturakum ya ahlad darak wa ya ahlal batin wa ya ahlan naubah wa ya ahlan nur, amma ba'd. Yang mulia para habaib dan para syaraif, yang mulia alim ulama, guru-guru agama, tokoh-tokoh semuanya yang berhadir, para pejabat baik sivil maupun militer yang berhadir semuanya yang kita hormati, hadirin hadirat, pecinta Rasulullah, pecinta majelis ilmu, mudah-mudahan kita sabarataan mendapatkan rahmat dan ridhonya Allah. Bersyukur alhamdulillah pada malam hari ini kita ditakdirkan Allah berkumpulan di tempat ini untuk bersama-sama
bersilaturahim, sekaligus kita melakukan kegiatan amaliyah yang mudah-mudahan sabab yang kita kerjakan, apa-apa yang kita kerjakan ini menjadikan Allah ridha lawan kita sabda ta'ala. Salawat dan salam kita haturkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, juga kepada para keluarga, para sahabat, dzurriyyat dan seluruh pengikut beliau ila yaumil qiyamah. Hadirin sekalian yang ulun hormati rahimakumullah. Semakin hari kita semakin menyaksikan, semakin nampak di hadapan mata kita bahwa tanda-tanda mendekati kiamat itu makin hari makin berparak. Makin hari makin berparak lawan kiamat. Dan itu jauh-jauh hari sudah disinggung oleh Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Nabi menyebutkan di dalam riwayat yang diriwayatkan oleh Sayyiduna Anas ibn Malik, an Anas ibn Malik radhiyallahu ta'ala anhu, sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, inna min asyratis sa'ati ay yurfa'al ilmu wa yadhharal jahlu wa yakshuwaz zina wa yushrabal khamru wa yaqthuran nisa'u wa yaqillar rijalu hatta yakuna li khamsina imra'atan qayyimun wahid, atau kama qala sallallahu alaihi wasallam. Dari Sayyiduna Anas ibn Malik radhiyallahu an, kata beliau, aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda bahwasanya sebagian daripada tanda-tanda mendekati kiamat, beliau menyebut yang pertama ayyur fa'al ilim. Rasulullah menyebutkan yang pertama ayyur fa'al ilim, diangkat oleh Allah ilmu. Bila sudah diangkat ilmu, pasti bersambung lawan yang nomor dua, wa yadhharal jahlu, nampak kebodohan di muka bumi. Semakin parak lawan kiamat, ilmu makin diangkati Allah, jahil makin merajalela. Kayak apa aja Allah Ta'ala mengangkat ilmu? Apakah dibarubut sidin langsung mulai muka bumi ini? Kada. Caranya, innallaha la yaqbidul ilma intiza'an yantazi'uhu minal ibad, walakin yaqbidul ilma biqabdil ulama. Allah kadang mencabut ilmu langsung dibarubut, ada. Tapi Allah mencabut ilmu biqabdil ulama, dengan mewafatkan orang-orang alim. Meninggal orang alim, hilang ilmunya. Meninggal orang alim, hilang ilmunya. Meninggal orang alim, hilang ilmunya. Karena ilmu itu letaknya di dada mereka. Secara otomatis bila orang alimnya kadada, hilang juga ilmunya. Semakin mendekati kiamat, makin banyak orang alim dijemput oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ketika orang alim sudah kadada lagi, yang terjadi pasti wa yadhharal jahlu, sambungan hadis tadi, nampak kabungulan di muka bumi. Nah, tatkala kita mendengar hadis Rasulullah macam ini, berarti ada tugas nah harus kita gawi. Kita mendengar ilmu pacang diangkat, kabungulan pacang marajalela, berarti kita bisi tugas apa yo? Tugas kita mengaji ilmu, supaya ilmu di tuan guru tuh kada habis di sidin. Kita ambili ilmu sidin tuh, kita tuntut, kita kaji ilmu nang ampun sidin. Jadi mun sidin meninggal, masih ada lagi peninggalan sidin. Kada nang hilang salalo tuh kada. Nah kita nang bersungguh-sungguh nih mengaji ilmunya. Nah ini di akhir zaman nih, jangan kada menuntut ilmu biar. Jangan kada menuntut ilmu. Karena makin hari tuan guru makin hilang, makin kadeda di muka bumi. Di Tampulo tuan guru ada, Tampulo majelis ta'lim ada. Ayo hadir majelis ilmu. Jangan majelis ilmu dilalui warak. Tahu pada orang pengajian kada hendak singgah. Dilalui warak. Padahal Rasulullah nyuruh parta'u lah.
Idza marartum bi riyadil jannati farta'u. Bila melewati taman surga, mampirlah ya Nabi, ambil manfaat di situ. Nabinya menyuruh singgah, ada kita lewat wara. Ada orang pemajlisan lalu wara. Ada orang pemajlisan lalu wara. Kada ada talior hendak singgah. Ada talior tak hendak singgah, nah kasihan orang nang kayak ini nih. Ayo kita nang paham hadis nang ini nah. Ilmu pacang diangkat, kabungulan merajalela, kita nang paham, kita bergerak, kita begawi supaya ilmu jangan hilang. Kita ambili ilmu nak ada di awak tuan guru. Kita ambili, kita tuntut ilmu bujur-bujur supaya kita nih ada meninggal ampun sidin. Jadi mun sidinnya meninggal dunia masih ada gegantiannya, walaupun kada sama juga lawan nang meninggal. Karena ibarat bahasa itu mautul alim musibatun la tujbar. Meninggalnya orang alim itu adalah musibah nang kada kawa ditapal-tapal. Ibarat bahasa pakaian tu wawah. Sudah wawah tu pian ditambali kada patut lagi. Mencarek saya ikit masih kawa di dia pengaran yang anta dikambit. Masih kawa dikambit-kambitnya carek saya ikit. Apa sudah wawah ada kawa dikambit-kambit lagi. Ini sudah wawah. Karena jadi wawah, nah ibarat meninggal orang alim tuh wawah. Ibarat pakaian tuh wawah, ngalih carian kegantiannya tuh memang ngalih. Tapi sekada-kadanya ada nah ditinggal. Itu nah, jangan kada lalu nah ditinggal. Nah, ketika kita mendengar hal ini, ayolah semangat. Semangat nuntut ilmu, semangat menghadiri majelis. Jangan penguler pianlah, jangan penguler. Tampulo ada nah hakun pemajelisan hadiri. Tampulo majelis kada dilarang. Mun orang bermajelis sudah dilarang, kita ngalih hampian nak nuntut. Nah, tampulo kita jurang pengumuman majelis wajib tutup. Ada kau lagi pian nuntut. Mun majelis disuruh orang tutup. Di tampulo majelis buka, ayo nuntut ilmu. Cuma ngarannya manusia sudah parahatan buka, hendak nuntut. Pas sudah tutup pak ianya juga kemudian liur hendak aja nuntut ilmu. Cuma ngaran tutup ilmunya sedipur aja. Lagi buka bahari kemana? Lagi bahari majelis pembukaan aja kemana? Ada data akal dan nuntut. Sudah majelis tutup bilang gaya santri hari warung. Enggak benar ya aku nuntut, cuma sayang kada diizinkan orang buka pada majelis. Kisahnya Allah juga. Ayo semangat untuk ilmu, semangat ya. Sayyidina Abu Darda beliau pernah berkata, ujar Sayyidina Abu Darda ini salah satu sahabat Nabi ya. Sayyidina Abu Darda. Abu Darda ya sahabat Nabi lah. Abu Darda ada bini Sidin namanya Ummud Darda. Jadi Sidin Abu Darda, bini Sidin Ummud Darda. Ummud Darda ini nang apa ngarannya menjadi dalil rujukan seorang bibinian tuh di hari kiamat kena tak kumpul lawan lakinya nang nomor berapa di Ummud Darda, bininya Abu Darda ya kan nikah mati Abu Darda. Si Ummud Darda ini bungas masih barang masih mengkiling barang masih kan nyari-nyari cek oke lagi sampai cek. Nah si Ummud Darda ini Sidin waktu meninggal Abu Darda bungas benar, bungas masih. Jadi ada nama handaki Sidin Muawiyah namanya. Muawiyah menghendaki si Ummud Darda. Imbahnya waktu Muawiyah berdatang, fa'abad Sidin kada mau menerima lamarannya Muawiyah. Kenapa kada mau menerima? Ujar Sidin berucap, walastu bi Abi Darda badalan. Kada ada bagiku Abu Darda itu gantiannya. Tidak ada. Biar Muawiyah nah ada datang di sini kada terima. Jurang apalagi alasannya seperti Yazid. Aku pernah mendengar Abu Darda berucap, Rasulullah bersabda,
Apa sabda Rasulullah? Al-mar'atu ala al-akhiri min zawjiha atau maqal. Ya salah, minta maaf lah. Pokoknya kurang lebih maknanya kayak itu. Seorang bidinian dikumpulkan dengan lakinya nang paampihan. Jadi bibinian di surga kena dia tak kumpul lawan laki dia nang paampihan. Bila dia hendak belaki nang nomor 2 diukur-ukur lawan laki bahari. Mungkin kiraan pada ada laki bahari orangnya misalnya alim, misalnya baju bajang orang bagus, pak amal ibadah mati terdahulu pada dia sekalinya ada lagi diukur lawan nang bahari itu. Nang bahari itu lebih kan kurang berarti ada mereka dosa belaki dia. Nah kayak Umur Darda apa lagi belaki? Kenapa Jasilin Abu Darda itu lebih dari segala-galanya? Mau dibanding Muawiyah, tak lebih Abu Darda. Baik aku bertahan Abu Darda kedua Muawiyah. Nah jadi mungkin tak belaki juga diikuti dia. Namun misalnya nang laki bahari orang biasa, nang berdatang Judi Habib, ayo terima. Karena tinggi pangkatnya pada nang bahari. Terima aja. Oh pada nang bahari jangan. Nah, itu salah satu dalil kalau orang bertakon nih kalau orang bertakon bidian itu dia tak kumpul lawan lakinya nang mana? Nah, lawan laki nang paampihan menurut keterangan Rasulullah yang diriwayatkan Abu Darda nang didengar oleh Ummu Darda tadi. Itu ada dalam kitab Al-Mukhtar penjelasannya. Min Kalam Al-Akhyar karangan Sayyid Muhammad bin Adawi bin Abbas Al-Maliki. Itu ada keterangannya di situ. Nah, kembali ke kisah dulu. Sayyiduna Abu Darda beliau pernah berucap, "Utlubul ilma," kata beliau. Tuntutlah oleh kalian akan ilmu. Fa in ajaztum, jikalau kalian lemah dalam menuntut ilmu, fa ahibbu ahlah, maka hendaklah kalian mencintai kepada orang yang berkecimpung dengan ilmu. Tapi langkah pertama, utlubul ilm, nuntut dahulu, mengaji dulu. Jangan langsung ke tahap nomor 2, jangan. Tahap yang pertama kita disuruh nuntut. Hadir, nuntut ini yang paling afdol talaqi, berhadapan langsung dengan guru. Ini paling afdol. Guru jangan menyimak di YouTube kan kayak apa? Ngarannya di YouTube itu lewat angin. Ngarannya di YouTube, bujur ya, gurunya tuh bujur aja. Live streaming gurunya misalnya, mulai daerah mana live streamingnya. Biar nonton di Karang Bintang sini. Bapak halal, cuma kada kawa dibanding dengan pahala orang bertalaki dengan tuan guru. Langsung berhadapan melihat tuan gurunya. Belain itu pahalanya karena mau sama. Kita melihat Ka'bah di Makkah, berpahala kada? Berpahala. Melihat di TV kan mubasyar dia tulisannya, live streaming. Berpahala lah, tapi mau dibanding pahalanya samalah lawan melihat langsung. Belain. Tapi itu juga melihat di YouTube lawan melihat berhadapan lain. Karena ada sabda Nabi, beliau bersabda kepada Ibnu Mas'ud, "Ya Ibnu Mas'ud, julusuka sa'atan fi majlisil ilmi la tamassu qalaman wa la taqtubu harfan khairun laka min 'ibdi alfi raqabatin." Itu yang pertama sabda Nabi. Duduknya engkau wahai Ibnu Mas'ud di dalam majelis ilmu, kadada mencapai pulpen, kadada menulis satu huruf pun, itu lebih baik bagi engkau daripada memerdekakan 1000 ikung budak. Lalu Sayyidin menyambung, wa nazaruka ila wajhil alimi khairun laka min alfi farasin tasaddaqta fi sabilillah. Engkau memandang kepadamu hanya orang alim itu lebih utama daripada engkau bersedekah untuk sabilillah 1000 ikung kuda. 1000 ikung kuda biar sumbang untuk perang sabilillah. Itu pahalanya
bisa didapat lebih baik daripada itu hanya dengan melihat wajahnya orang alim. Maitihi dia, maitihi muka orang alim itu menjanaki, jangan cilik, menjanaki ya, menjanaki muka orang alim diitihi bujur-bujur. Itu pahalanya lebih erat daripada bersedekah 1000 ekor kuda. 1000 ekor kuda, seekor kuda 20 juta. Wah ini rata-rata. Nanti 1000 berapa M duitnya? Bersedekah sekian M lebih ada lagi nama lebih pahalanya, yakni maitihi muha orang alim. Nah itu dia muha orang alim. Nah ini untungnya kita talaki berhadapan langsung lawan orang alim. Namun kita melihat di YouTube berhadapan juga, cuman ada antara masih jasad kada tak kumpul dengan jasad. Nah harap tuh jasad tak kumpul dengan jasad. Ada nang YouTube tuh paling roh tak kumpul lawan roh. Pertemuan kayak itu aja tuh. Cuma mau pahala ada aja. Sudah pasti pahala tuh ada aja. Allah Taala tuh sedikit gitu makan sedikit. Pahalanya saking bijaksananya Allah Taala lawan seorang hamba. Nah ini jadi pentingnya kita mengaji berhadapan kayak itu. Utlubul ilmi. Hadiri dulu majelis ilmu, dicari ilmu itu bujur-bujur. Imam Ghazali menyebutkan 3 hari hati kita kada dimakani ilmu mati. 3 hari kada dengar ilmu mati hati kita. Apalagi bertahun-tahun bersuah dengar ilmu, makinnya bertahun-tahun bersuah dengar suah kan orang hadir ke majelis itu suah yang udah tahun di majelis bertahun-tahun liwar kadernya dia. Ini manusia yang ada dalam pun anjah betang-tangan kalau usaha. Naudzubillahi min dzalik. Utlubul ilm, tuntut dulu ilmu. Fa in ajaztum, maka jikalau kalian sudah lemah sudah. Arti lemah ini berpenyakitan karena angin malam kada kawa lagi mangarasani sekali turun seminggu kemarin. Ini udur sudah kencing manis satu mana dapat kami, satu mana dapat kami, kada kawa lagi nak majelis. Ini ajaz namanya. Lama. Mun sudah lama daripada menuntut ilmu, apa yang kita gawi? Fa'ahibbu ahlahu, hendaklah mencintai kepada orang yang berkecimpung dengan ilmu. Ahlah itu ada 2, al-muallim wal muta'allim. Nang ma'ajar lawan nang belajar. Itu ahlah namanya. Nang ma'ajar lawan nang belajar sama-sama pada mulia. Jadi al-muallim wal muta'allim syarikani fil khair. Orang nang ma'ajar lawan nang belajar, kedua-duanya bekerja sama dalam kebaikan. Si alim dapat pahala lantaran ada nang belajar. Nang belajar dapat pahala lantaran ada nama ajar. Sabuting aja kurang, kada awal lagi. Nang belajar satu yok hadir, gurunya ada parayang. Gurunya jumpo sorangan, muridnya ada sifatnya diajari. Halo long bikin corong sorangan. Wah, itu sekong itu nak hadir kada ada. Halo long. Ini kan kalau tabung di sekong. Ada namuan. Ya lo, kada ada nama dengar Pak. Harus ada nama ajar ada, nama belajar ada. Harus ada nama itu supaya lengkap kedua-duanya. Nah, kata kawan kita nang sebutin aja ada apa? Lain mau tampil di radio ada apa? Harum-harum sorangan. Itu lain urusannya kita. Itu babnya siaran. Lain urusan. Neng ini bab majelis nang ini nah. Cungkung gurunya sorangan, muridnya kan ada halo lo di bicara. Itu lain wahana dah. Lain ada kelainan dah. Namunnya siaran di radio, siaran di TV itu wajar-wajar aja. Atau siaran live streaming di HP, itu wajar-wajar aja nih toh. Ini ke majelis kayak ini jombong sorangan nang belajar kan ada tangkap lapung-lapung di bicara. Lain urusan itu. Oh ada sedikit gangguan perlu dirugiah. Tapi orang bahari laun pernah menemukan tuan guru bahari dia. Masya Allah istiqomahnya sendiri. Nang hadir itu seikung takap dibacakan sendiri kitab. Ulun dia
nah hadir sih kok parayang juga usah belajaran tapi sidin ada sidin misi prinsip pokoknya bila hari ini majelis aku baca kitab mau nang hadir bahasa ikom berdua tetap baca itu pernah di wadah kami di Tabalong ada tuan guru macam itu istiqomah orangnya ada bisa saripnya orangnya ada bisa sarip lemah lembut benar ya nang akhirnya tuh diberi Tuhan karamat macam-macam kan ada kadang harus diisi murid beribu-ribu ada murid sidin kadang bisa seikut bisa berdua tapi jadi wali orangnya karamat dia lagi hidup sidin suatu bacaan hendak baca ramah tulak ke wah ini ngarannya Kasiau desa Kasiau dari lo pasal panas menunggul arah Kamarauya situ bacaan sidin bisa bikin motor super dulu dari super dulu nang palapak tulak sidin bisa bikin motor rupanya kalau ke imamah kalau sidin berpulang di kepala ada berhilir orang ke imamah ya Allah hilir benar dia pulang berhilir saya di motor sampai di tengah jalan polisi razia stop dia bilang kami tilang aku di sini tidak ceramah kalau apa artinya ditoleransi ini kata awal ada polisi biar melanggar aturan lalu lintas ini mau jujur lah sini ada berhilir tapi pulang sini nggak dapat berhilir tapi kan aturan negara harus berhilir ya salah di sini aku salah aja mau membuat anak menilang tilang aja aku mau uji di sini tulak mau uji mahia uji yang tulak sampai di sana tuntung acara di antar ojek pulang boleh sekalinya sepeda motor sini jungkong tanah timur karena kalau bergerak sepeda motor sini apa di sini sepeda motor punya makan di sini gak ada sekalinya ada polisi mana ya guru aja boleh kasih lihat kenapa di sini itu jadi menilang kami jurang 10 udah orangnya membentak ya dari gate sambil tuan dulu tangan timbuk biar itu guru aja mau boleh kopian karena mau boleh seumuran tangan timbuk ada dan kau memindahnya angkat tangan polisi dia 20 mahalnya sabidanya udah mau dari gate sabida sini karomat sidin timbul jadi polisi hati-hati ya pindah tuan guru atau tanpa kadang kita berikir saja dia tak bingung agak kurang jadi tuan guru paham-paham yang mentang-mentang tuan guru suka hikmat melanggar lalu lintas sudah mau juga paham-paham belajar mentang-mentang tuan guru lalu tuh ngarannya lalu di kota ngarannya di situ daerah kawasan wajib tertib lalu lintas ya sudah pakailah ya buktikan bahwa kita memang taat kepada aturan negara ya itu jadi sebenarnya karena polisi karena tuan dulu karena hadir nah senang ulun takjub karomat sini pas meninggal dunia itu takjub benar kita melihat apa karomat sini meninggal jam 10 malam dikubur dimandii esok jam 10 siang itu subhanallah apa yang terjadi awak sidin kayak orang hidup lama benar jari tangan palipatan lama benar dia bujur lama ada orang mati kan itu aja amun orang mati yang biasa jam 10 malam mati jam 10 esok kuburkan kacung apa orang mati yang biasa tapi sidin lah tangan rumah lamahnya kayak itu lamah benar bulu apa ngarannya ini apa salah banyak batis palipatan kada dengan kerasnya lama benar itu takjub kita melihat inilah ternyata buah daripada kesabaran daripada sifat sidin yang kada panyarikan dan ini buah daripada istiqomahnya sidin dalam berdakwah itu orang bahagia nah seikum lah jadi sidin pada sidin pulang jauh sebelum motor sama sigit situ nah hadir seikum bayangkan hadir jadi ulun karena ulun tuh tinggalkan bulik tuh pak tinggalkan bulik sekali dulu mah aja seikum nah hadir oke lah minggu kita baru 2 minggu itu pengumuman pak
cintailah kepada mereka-mereka yang berkecimpung dengan ilmu. Kata kawa juapan, fa in lam tuhibbuhum fala tubghiduhum. Amun kalian kata kawa mencintai lawan orang yang ahlul ilm, maka kalian minimal jangan mencaci maki lawan mereka. Mencintai sudah kada, mencaci maki barang jangan. Jurang kam ketujuh lah kalau orang ke majelisan ada tak ketujuh ya. Sarek lah jurang ada juga ya. Nah ini nih pada tuh begitu hormatnya. Mencintai kada, sarek kada juga. Kalau sudah mencintai kada, sarek pulang. Nah ini banget ini nggak berjalan kawannya kan. Sudah nang cinta kada mau lagi pak iyanya. Ini kelompok-kelompok Abu Jahal CS nih. Tapi kalau yang kayak tadi, jurang ikam ketujuh lah kalau orang ke majelisan ada ya. Sarek lah kamu, kata juga. Artinya aku nih katujuh kada, sarek kata juga. Nah, nang kayak ini ngalanya fala tubghiduhum. Kada umpatan mencaci maki. Masuk bagus juga, Pak. Ada juga bagusnya daripada nang tadi mencintai kada malah mencaci maki ya pulang. Itu double karena kelompok Abu Jahal nang kayak itu. Ini melihat orang untuk ilmu lalu hadapan seorang macam-macam aja depan dia. Bau surga. Kawan lalu deh bawa tas, baju putih, betape, kemana aja, majelis. Medi, bau surga lalu. Menghina benar, ya sebujurnya itu menghina. Tapi kita aminakan aja gitu. Amin, kayak gitu kan bau surga. Jangan diangsulih. Jadi mangsulih, nggak kebanyakan. Ya cuma aku bau surga siku neraka. Hilang pahalanya jadinya. Harusnya diangsuri biarlah orang menyebagi macam-macam, kita tidak usah mengheratin kayak itu. Biarkan anjing menggonggong, tapilah tetap berlalu. Tidak usah pedulikan itu. Terusakan gawian pian. Selama gawian pian bujur, jangan peduli omong-omong kiri kanan muka belakang. Terusakan pun pian. Yang penting tujuan pian liridhoillah, supaya mendapatkan ridhonya Allah Ta'ala. Orang masa bodohnya lagi apa? Ada peduli. Seorang juga kita mati gak ada satu buruh juga. Harus akan apa kita nah. Apalagi orang alim lah jangan dicaci maki. Mengatakan tuh dia. Nang menuntut ilmu jangan dicaci maki. Nah alim bang jangan juga. Ini orang awam rancak bener nanti orang alim. Jangan pakai itu. Jangan bisa-bisa dia. Ini guru si Anu ini kurangnya segini. Guru si Anu ini kurangnya gini, guru gini kurangnya gini, guru gini kurang. Beda kan kurang. Saya mengatakan lengkap, dia dengan lengkapnya. Nah lengkap itu cuma Nabi kita Muhammad SAW. Lain pada Nabi kita, ada dengan lengkapnya lagi. Ada aja kurangnya. Aku aja guru nang ini, nah ketujuh aja, nang itu pakai. Jangan ditanding-tanding, ambil nang baik, tinggalkan nang kada baiknya. Itu jerumusnya. Terus tadi dibanding-banding. Ini kadang-kadang saking katanya menyaung tuan guru, ceramah tuan guru itu dipotong-potong. Tak potongnya ceramah di sini. Guru nasa ekonomi berseberangan pendapat, tak potongnya. Tatayakannya dua. Jadi bisa sabutan. Di guru si Anu, nah gini kada boleh. Di seko kayak ini boleh aja. Bisa sabutan kayak itu jadinya. Akhirnya tuan guru tak kalahi. Bisa tuan gurunya nang tak kalahi, ataupun anak muridnya nang tak kalahi jadinya. Nah, kayak gitu. Makanya jangan sampai terjadi demikianlah. Harus kita jaga bujur-bujur. Orang alim jangan dicaci maki. Orang alim jangan dicaci maki. Jadi orang alim dicaci maki, ditanding-tanding, dibanding-banding, jangan kayak itulah. Jangan sampai demikian. Nah, pakai kata-katanya Sayyidina Abu Darda tadi pakai kata-kata beliau. Tuntutlah ilmu. Kalau kata kawan karena sudah lemah, cintailah mereka. Cintailah mereka yang berkecimpung dengan ilmu. Kalau mencintai sudah kata kawan, minimal jangan mencaci maki. Paham kan? Untung kita di badan aja. Apalagi orang alim jangan disambati. Lalu ketulahan. Ketulahan orang alim itu jarang. Orang alim yang masih hidup ketulahan jarang. Biasanya mau ketulahan bila orang alimnya sudah mati. Mau atau ketulahan? Sudah
banyak pernah ulun ceritakan berulang-ulang, bahkan di YouTube tuh berulang-ulang kisahnya ulun kisahkan. Orang mencaci maki guru sakumpul lagi hidup Sidin. Pas sudah Sidin meninggal dunia, bangkrut, sehabis-habisnya bangkrut, harta habis. Lagi guru sakumpul hidup sugih. Pas Sidin meninggal, bangkrut, babi pinta syarat ke situ kamari, minta penglaris, minta macam-macam. Datang ke salah satu anak muridnya guru, ini murid-murid senior, murid-murid Tuhan. Datang, dan beliau min ahli kasyaf, orangnya kasyaf. Pas didatangi, anak minta baju penglaris, bayar Sidin Batuma, melihati di dahi bertulisan, ada tulisannya di dahi, aku katulaan lawan guru sakumpul. Becak di dahi stempelnya, aku katulaan lawan guru sakumpul. Ada jadi lagi Sidin diom banyak tutup di sini. Nah, gue boleh bisa. Aku doang dia Sidin diom makan banyak karena sudah di dahi bertulisan aku katulaan lawan guru sakumpul. Itu dilihat oleh beliau. Oh, jadi Sidin berarti orang ini bahari mahwal lawan guru. Pas guru sudah meninggal, hanya ada katulaan. Ayo, ngalih biar minta ampunnya. Jika orangnya hidup, nyaman minta ampun pakorinah berhadapan. Kurangnya sudah di alam kubur, kayak apa yuk minta ampunnya? Rancak kiai aja ziarah, iya rancak ziarah, karena sama juga berhadapan kalau Sidin lagi hidup, itu sama juga. Nah itu tuh Sidin akan menjalani hukuman, makanya hati-hati, orang alim jangan disambati. Orang alim jangan dicaci maki. Banding antara kita lawan Sidin, siapa kita, ilmu kita hingga mana, hendak menghina Sidin, pikirkan. Urusan menyembati itu gampang, menyembati, gampang menyembati. Nah, cuma diganang Sidin bisi kekurangan, kita pun banyak bisi kekurangan. Jangan kekurangan orang sedikit diwawak kau udah kegelir. Kekurangan seorang nasi gedalan kada sadar-sadar, jangan. Nah itu tenang semut yang di seberang lautan, jelas kelihatan, tapi gajah di pelupuk mata tiada kelihatan. Oh keterlaluan, gajah ke mata melihat, apa kegedalan gajah kadang melihat. Samun seberang laut melihat. Air kurang halus dikuyak kau kehilir. Air seorang tabulan tak goreng kenal. Ada sadar-sadar orang beragam lagi gorengnya. Ada sadar-sadar. Inilah tabiat manusia. Tabiat manusia. Nah, kita jangan kayak itu. Nah, udah kembalikan ke hadis Nabi yang di awal tadi. Jadi kita sadar ilmu makin mendekati kiamat makin diangkat oleh Allah, maka kejadian pun marajalela. Maka tugas kita sebagai kaum muslimin, ayo perlambat terjadinya hari kiamat. Kayak apa caranya? Kita mengaji, menuntut ilmu, tampulu guru-guru kita masih ada. Tampulu ya. Kita muslimin meninggal dunia, kali ada apa lagi? Ibarat bahasa tuh penyesalan di kemudian hari lah. Ya biasanya memang bila sudah kadadahnya merasa itu tuh biasanya kalau sudah tiada baru terasa bahwa kehadirannya sungguh berharga. Itulah sungguh berat aku rasa hidup tanpa dia. Hanya rasa, orangnya ada hanya rasa. Lagi gurunya congkong-congkong, mengajar majelis setiap minggu, ada anak hadir. Pas sudah Sidin meninggal dunia, sunyi deh kampung deh. Ada lagi nama majelisnya, nah salah aku udah sahabat duduk. Sayo, orangnya semua ada, nyarinya salah. Sayo, ngerti lah sayo. Telah, misalnya sayo, bahasa kita. Makanya di Tampulu Sidin ada mengaji ilmu. Tampulu guru-guru kita masih ada. Jadi mendekati kiamat ilmu itu diangkat. Akhirnya tersebar kabumulan di mana-mana. Tersebar bungol di mana-mana banyak bungol. Banyak bungol.
namanya ujar ada dialog antara Al-Habib Hasan bin Ismail Al-Mu'bar dengan Al-Habib Jindan bin Naufal bin Salim bin Ahmad bin Jindan. Itu waktu dialog, kata Habib Hasan, tolonglah berikan kami nasihat dalam dakwah bagaimana. Jadi Habib Jindan mengatakan, kalau kalian dalam berdakwah itu pegang kata-kata orang dulu, jangan ujar po, tapi jar bukan sidir. Ujar orang dulu, ambilannya di kitab ini, kata-kata ini di sini, jangan ujar aku. Jangan di sini pakai nak ujar orang dulu, yang sudah tertulis di dalam kitab-kitab. Itu yang kita sampaikan di sini dalam berdakwah. Jangan mengarang-arang, jangan. Apalagi mentafsiri Quran, ujar-ujarku tafsir Quran yang ini Pak, nyemau seorang siapa dibanding dengan Al-Imam As-Suyuti, dibanding dengan imam-imam yang lain, siapa seorang Anda tafsirkan Quran ujarku, nyemau ujarku, kan ada sudah tafsir-tafsirnya. Jangan ujaran, sampaikanlah yang sesuai dengan fatwa-fatwa orang terdahulu. Itu kita sampaikan. Nah, makanya penting kita nih mengaji kalam-kalam orang Bahari, kata-kata orang Bahari itu dikaji supaya apa? Jadi bahan wawasan pengetahuan kita. Oke, ini kata-kata orang Bahari kita sampaikan kepada umat banyak yang pada tahu. Nah, kayak itu. Jangan ujarku terus, jangan. Nah, itu jadi sedih. Nah, jadi tuntutlah ilmu tambul tuan-tuan dulu kita masih ada. Lalu Nabi menyambung sabda beliau, wa yabshu az-zina wa yushrab al-khamr. Mendekati kiamat, zina tersebar di mana-mana. Zina tersebar di mana-mana. Zina tersebar di mana-mana. Yang paling banyak melakukan zina binian. Al-Quran menyindir az-zaniyatu waz-zani, penzina bini-bini, penzina laki-laki. Kalau maling lain sambetannya, wasariku wasarikatu, maling lakian, maling binian. Sindirannya nek, yang paling banyak jadi maling itu lakian. Tanda dulu lakian, Allah Ta'ala yang banyak binian. Yang paling banyak jadi maling, memang kenyataannya lakian. Nanti hari penjara paling banyak jadi maling siapa? Jarang terdengar maling binian, jarang. Tapi kalau urusan zina banyak siapa? Insya Allah banyak binian. Banyak binian. Enak berdiaman di komplek-komplek kayak daging. Itu banyak siapa? Banyak binian. Banyak binian. Itu di akhir zaman terjadi zina tersebar di mana-mana. Sampai di kampung-kampung itu terdengar banyak orang bagianan berdahulu. Ciri hari ini dengan kiamat. Cirinya ya, alhamdulillah ini dari jaga anak-anak kita supaya jangan terlibat urusan zina. Nang lagi halus, rancaki ditiupi inna anzalna di kepalanya, atau ditiupi ya matin 10 kali seikungan awaknya, supaya ingin dihijab oleh Allah daripada perbuatan zina. Zina ini merusak nasab keturunan hancur gara-gara zina. Maka ini tersebar di akhir zaman, maka dari itu ibu-ibu, bapak-bapak yang misi anak binian, ada orang hendak datang, jangan banyak keliling. Itulah keliling. Jangan banyak lalakon. Keliling biasa pakai. Jangan banyak lalakon. Kawinakan ranai. Hanya 16 bulan itu umurnya, kawinakan ranai. Daripada dia memberi supan dan minta dulu. Kawinakan ranai. Kayak apa di KUA peraturannya berapa? 19 tahun hanya boleh. Tapi ada ya kalau pemulihan diberikan surat apa kayak dari KUA. Kan ada kalinya gampang, asal bisa kepanggil aja gampang. Ada kalinya ini alasan macam-macam loh. Ujar KUA kada diterima, muka umur 19. Ujar siapa? Antara
Jadi kata kawan nikah resmi, nikah berarti ada masalah. Yang penting sah menurut agama dulu. Nah, itu timbang-timbang terjadi macam-macam ya. Ayo, lebih baik kawin akan mana? Itu bagian daripada 5 sunnah yang Nabi kita menyuruh bersegera, diantaranya mengawinkan anak bini dia. Lakas-lakas, karena fitnahnya genap, apalagi di akhir zaman. Kada bisa menjaga dia itu nanti benar. Kita jauh diam di kampung, anak kita kuliah, jauh kuliah. Tahulah kita ini di kampung sana, di kotanya sana. Kada tahu kita. Apa nanti gawinya kadang-kadang naik ujar kawanan yang melaporkan jam 3 dan naik jam 3 malam bibinian naik jam 3 apa kabar? Iya biar jam 3 malam bibinian naik jam 3 apa kabar? Sampai malam jam 3 naik apalagi kawan lelakian ada jamin biar bukan sampai jahat tapi ada jamin. Bukan sampai jahat, tapi kan ada jamin. Karena sifatnya lelakian itu karena kucing marau. Kucing marau. Ini memang tobiatnya lelakian, tobiatul fitriyah. Pembawaan mulai ajalnya bahari, mulai zaman Datu Adam bahari sudah. Melihat bibinian itu kan cukup melihat. Itu sifat lelakian. Kan kayak itu sejarahnya dalam riwayatnya Nabi Adam itu kulimek dalam surga. Kulimek, apa dewa kulimek? Kenapa kulimek boleh? Dia kayak ujuk sorangan Hawaii, dia bisi kawan Hawaii mana? Nantilah Hawaii, sunyi Hawaii, Hawaii nanti Amerika, sunyi banget di surga. Allah Ta'ala mengerti apa nanti kehendaki Nabi Adam. Guring Nabi Adam dicabutakan tulang rusuk sebelah kiwa. Dicabut. Jadi nang tulang rusuk ini faja'alahu Hawa'a. Allah jadikan si tulang rusuk jadi Sayyidah Hawa. Jadi bibinian. Tulang rusuk jadi binian. Kun fayakunnya Allah Ta'ala deh. Jadi mereka pun payah tidak lagi. Jadi ini ilmu Allah Ta'ala. Orang bahari mau hendak marakai wajib, kada usah berpakai asap kawan. Bacakan pun payah pun kata buah bidang. Hakun kada hakun kakak mahda. Bacakan dia tak apa yang biru awas. Ada yakin juga. Jadi Siti Hawa pas Nabi Adam terbangun malam mastaiqadha wa ra'aha sakana ilaiha. Bangun Nabi Adam daripada guring melihat lawan Hawa sakana ilaiha, merasa nyaman hati lawan Hawa melihat si Hawa dia rasa tentram, rasa damai, rasa nyaman. Tapi ada rasa sebuting tentang kapit, ada rasa nak ada wajar tentang kapit sebuting. Hanya nyamanan, merasa nyaman tadi, ada perasaan yang kada wajar. Kenapa? Hendak menjabai. Sampai Nabi Adam melihat, merasa nyaman, wa madda yadahu laha. Nabi Adam mengulurkan tangan Siti, hendak menjabai. Bukan Siti Hawa. Bayangkan jabai. Nah dia rasa kada wajar sudah. Melihat kada cukup mun kada jabai. Nah lan jabai dengan Hawa pas nak menjabai faqalatil malaikatu mah ya Adam, stop wahai Adam, kada boleh dia malaikat jabai. Walima jangan Adam, protes Nabi Adam, kenapa geram bahasa kita aku nyanda jabai tahu kan, kenapa geram ya Nabi Adam. Laqad khalaqa Allahu li, ini Allah maulahkan besarku lah kok. Apa berarti larang kita jangan Nabi Adam dan bahasa kita kayak gitu. Malaikat maaf bukan melarang, hatta tu'addiya mahroha. Boleh pian hendak jabai, boleh pian hendak apa-apa, boleh pian cium, pian ragap, pian tunggang, berapa bahasanya tuh ada dalam kitab itu. Itu keterangannya gitu. Namun yang tersurat ada itu makna yang tersirat. Rasanya harus paham. Jangan kadang-kadang malah jauh jadi wayang.
langsung ada dan kata wa mama doa ngarang orang anda itu betakon apa dalam maharnya tusalli ala Muhammadin salasa marrat biar harus membaca salawat kepada Nabi Muhammad 3 kali wa fi riwayatin 20 marrah riwayat sebutingnya Nabi Adam disuruh bersalawat 20 kali oleh malaikat hanya boleh sampai orang sini awal. Nah kita ambil dari kesan itu apa? Tobiat asal lamakian kada kawa melihat binian lamun kada manjat bae. Nah lamun binian tadi sarang maksaroto berlalakian jam 3 subuh hanya naik ke rumah kada jamin pian sigil itu masih asli kada jamin pasti ada mata di mana emang kada main bawah main atas bisa ada rata hal kok apa lagi diambil oleh lakiannya terus sampai di motor kedua itu tuh kada jamin ada jaga jarak dia duduk kada jamin berjarak karena lugot nol kada tahu ulun nah merasa pina nyaman sudah asal tersampuk awak lalu taruh syaitan ini nyaman menggoda-goda bahkan kita pernah baca dalam kitab kabair lah ada keterangannya di dalam kitab kabair itu di bab zina induknya syaitan iblis pengumuman iblis siapa di antara kalian yang sanggup menjerumuskan manusia ke dalam satu dosa yang paling bejat yang paling dimurkai oleh Allah aku berikan mahkota kepada kalian dinaikkan pangkatnya oleh iblis siap ya syaitan ma'aurnya dalam manusia satu di awalnya di ulahnya orang saraf dalam rumah tangga kada bisa di iblis ini belum bisa mendapatkan mahkota dari aku karena orang saraf bisa rujuk orang letak-letak bisa rujuk bisa ngumpulin bahasa ini kada harap belum ngegobiat ikamnya kada harap ada lagi yang sanggup turun pulang seekor ma'aur manusia ulahnya orang berdua balik bakal laki ujar syaitan ini kada harap belum karena orang bakal lagi bisa berbaikan kada harap belum ini paambihannya turun syaitan ulun bagiannya turun kemana ikam tak turun ulun hendak meniupi kemaluan manusia supaya kami yangan gedal jangan mau hendak nangis bang ayo aja setan turun ikam tiupinya akhirnya biang lalu berzina sekali dapat maulah orang berzina langsung dipurukiakan iblis mahkota ke kepalanya syaitan jadi salah satu maksiat nama angkat derajatnya syaitan itu berzina bila ia kawal menjerumuskan orang dalam perbuatan zina ia naik pangkat ada mahkota di kepalanya dipurukakan iblis ke kepalanya syaitan ada kegembangan nah makanya tahanlah diri jangan sampai terlibat urusan itu mau ada misi anak bini lah kasih kawin anak jangan berlanggar ini macam-macam udah pertanyaan jika mengawini anakku dobian ikam nampak rumah jangan pang dibiasakan ketakutnya kayak itu ulun nabatakon pian aja nah pian tuh misi rumah sudah kawin belum kawin kan pian misi rumah pas sudah kawin belum kawin kan kebanyakan sudah kawin hanya misi rumah lagi bujang ada misi rumah berkuitan kan ada takal bukan tungkat bukan tihan ada takal pas sudah kawin lalu takal sama mengumpulkan tunggal kita kayak yang aneh-aneh mengumpulkan tungkat sebilah dua bilah tihan sebilah dua bilah tetajak rumah itu sudah kawin siapa nama atur raja pipian timbul kawa pulang rumah Allah mengatur rajaki sudah diatur yakin jadian itu tuh biasanya di dalam khutbah nikah dibacakan ayat iyakunu fuqara yughnihimullahu min fadlih jikalau kalian fakir pasti disugihakan Allah Ta'ala asal mau kawin rasakan kalian apa lagi dasar hitungannya nang rasok kok ngarang lakiannya gabung lawan ngarang biniannya pas karena hitungan rezeki gagal hanya riba kawin lakas naik daun dia hanya kawin rumah kawan nukan mobil kawan nukan
mobil macam-macam, isi tanah luas. Kan? Ya karena hitungannya ini bab nasib pulang menyerah. Karena ini ada dakwah ditanding ini bab nasibnya sekolahnya ada. Biar na ijazah satu yok nasib sial. Amun sekolah aja istri gak ada tamat tapi nasib untung. Mau sekarang turun 12 kilo sebulan. Sekilonya 10 juta, 120 juta sebulan. Mengitik sih dia pada gaji bupati. Mengitik sih dia mengitik dulu Pak. Jangan tamat lah dari sekolah istri jangan tamat aku aja. Itu mana dinasib namanya? Mana dinasib? Cuma kan ada salahnya kita nih mengundi nasib apa ngarannya? Mensyariati supaya kita nih tak masuk orang beruntung. Jangan kita sekolah dapat ijazah ini syariat, tapi jangan bapingkot di ijazah. Jangan, karena ijazah kada bisa nyugihakan tidak bisa. Nah itu kawinakan naik anak insya Allah sugih ya dia. Adalah suara orang imbah kawin yang makan batu. Itu dah lah. Angkat tangan lah bukan karang bintang. Nah imbah kawin makan batu angkat tangan. Pokoknya maunya ada yang mengisahkan malam ini berarti ada toh. Ada lah Pak. Ulun rasa-rasa asal mulai ujung benua sampai ujung benua aja bila imbah kawin kada ada bini makan batu dada. Ternyata iya ada aku makan dong. Giginya rupoy. Kada ada orang makan batu pian. Itu pernah diceritakan Nabi Musa disuruh oleh Allah Ta'ala menanti Fir'aun. Kan Nabi Musa di Madian misalnya. Di Madian melarikan diri, lari ke Madian, kawin lawan anak Nabi Syuaib. Dibariin Nabi Syuaib tongkat gasan menggembala kambing, dan tongkat itu yang kemudian jadi mukjizat Nabi Musa bisa berubah jadi tandung. Tongkat itu tandung ular. Tandung bisa berubah jadi ular. Tongkat itu bisa membelah laut jadi jalan tol. Nah itu makanya jika Pak Jokowi dapat tongkatnya Nabi Musa itu ada lapak sini dimulahkan tol, tinggal hampas jadi jalan tol. Dan cuma Pak Jokowi gak ada dapat kan, dapat tongkat Nabi Musa terpaksa sini menganggarakan dana jadi tol Palaran, tol di mana jadi gitu. Nama juga kalau jalan tol lah di 170 buka ada berasa. Lalu setengah dia tampus dari papan sama Rinda setengah dia jalan tol bayar. Ada apa? Ada bayar. Jalan nyaman ya. Bayar gratis. Jalannya jalan mulai tanah bumbu kalau satu ini nanti ulah jalan tol nyaman banget kayak nyaman banget jejak. Dan ada lagi jalan kada aspal semua sampai ke kandangnya asli nyaman ya. Bisa 2 jam dia tampus jejak harus ada nanggung mendekat ada laksaman lagi. Nah lalu Nabi Musa disuruh ya Allah Ta'ala Musa datangi Fir'aun. Nabi Musa sempat protes dia, ya Allah amun ulun mendatangi Fir'aun bini ulun siapa beri makan ini sampai kayak itu pernah protes. Jadi jar Allah Ta'ala Musa itu ada batu di hadapan ikan, balah batu untuk pakai tongkat ikan, catok Nabi Musa batu gunung dicatok pakai tongkat sidir balah saktinya tongkat Nabi Musa. Mungkin apa tuh nyatok kan tongkatnya nama tahu sidir catok takok balah catok lagi ya Allah Ta'ala takok balah pulang catok lagi takok balah pulang sampai di balahan batu yang paling halus ternyata ada saikong samut warna hitam. Samut hidup dalam batu. Dipulihkan Allah Ta'ala pertanyaan Nabi Musa. Musa, jika melihat samut diam dalam batu, siapa nama hidup di samut? Siapa yang memberi makan inya di dalam batu? Menurut akal ikan mustahil dalam batu ada makanan. Makan apa samut dalam batu? Tapi itulah urusanku, kata Allah. Wa ma min dabbatin fil ardi illa 'ala Allahi rizquha. Sabarataan yang ada di muka bumi, barataan jaminan rezekinya ada di tangan Allah.
Berataan sudah ada. Sampai samut nang halus di dalam batu dijamin rezekinya oleh Allah. Apalagi kita manusia yang gomol pada samut gitu ya. Genal pada samut awak ada benda itu harganya minta rezeki. Ada rezeki. Kalau satu utang, masalah rezeki dulu satu utang. Yakin akan dia mau dicari, mau kada, mendesar rezeki kita ada. Yakin jadi yang itu. Bahkan mau dulu rezeki itu harus dicari. Biar dia mendesar rezeki seorang datang orang mata dari rumah. Biar selalu melihat ular tampukong. Ular tampukong caranya. Tampukong itu hijau-hijau warnanya. Bisa menyamar di pohon rambutan, nyamar. Diam aja. Ini tawakalnya tandung tampukong ini. Berdiam aja nak. Ulun lihat takaannya di pohon rambutan. Beli lihat aja. Lain ular pucuk lain, ular tampukong. Tahun di batu licin ya. Jadi kalau ada ular tampukong itu pemutarnya dia di dahan di pohon rambutan. Gawiannya itu apa nah? Guring. Gawian tatung tuh. Guring. Jangan bercari itu bisa. Pokoknya sudah kita teliti, tatung itu udah bisa bercari. Bisa jujur ada bisa bercari dia. Berdiam itu nah. Ular tampukong nih. Jadi manusia yang ada bercari. Nah, tampukong berdiri. Tapi hati, tawakalnya ular tampukong itu persis tawakalnya Siti Maryam. Siti Maryam ada mencari. Dada, bila Siti tergeretek karena makan, turun talam dari langit. Sampai Nabi Zakaria bingung. Qala ya Maryam anna laki hadza. Maryam datang di mana ini? Qalat huwa min indillah. Inna Allah yarzuqu man yasha'u bighairi hisab. Allah memberi wahai Nabi Zakaria. Orang tampukong sama gitu. Momotnya. Bila dasarnya kelaparan, hatinya tuh bergeretek. Aku lapar. Timbul datang burung pipit bapak. Burung pipit. Cep bapak hingga muntungnya. Burung pipit tuh berdiam hingga muntungnya. Mukanya. Itu hebatnya ular tampukong. Ayo dia. Ulun perhatikan kita dasar sakti. Pokoknya bila ia sudah kenyang itu guring pulang. Guring aja. Bila saatnya ia kelaparan, burung beparak. Tok beparak pulang. Tahu pada tanduk beparak. Burung mulai. Tok dimakannya. Ular tampukongnya. Itu sudah dimengerti akan. Banyak kebalik. Apa? Ular tampukong. Sampai bisa tanduk ada tanduk. Ada sejujur yang belum perhatikan. Nah, makanya biar ada jalan. Orang mengaji sufi pakai ular tampukong nggak ada. Jadi ataunya tuh ditangkap orang, dilala orang, minyaknya tuh dibacakan mantra-mantra. Itu bila nyamalitakan ke kita, lali kita mau ulur harta lalu orang itu. Mulai kayak kan hipnotis. Nah itu tuh mulai kayak kan hipnotis. Ada orang pengajian kayak itu. Suki orangnya, insya Allah nanti jadi hantu. Makanya guru jadi sangat mengajar itu kan risiko untuk jauh kontrol dulu. Minta maaf kayaknya ada boleh bisa ngerti umum gitu bahaya. Mungkin ada yang cari Nah, ada orang pengajian kayak begini, naudzubillah dari. Harapnya tawakalnya ular tampukong. Guring dapat rezeki. Itu tuh tandung biar tandung. Ya gegembang. Ada pernah kalau kada khilaf itu diceritakan dalam kitab Usuriyah. Kalau kada khilaf ada seorang laki-laki dijarat tangannya, dijarat betisnya, ditahan di tengah hutan. Tapi ternyata hidup lelaki ini tadi. Kalau kada salah Sayyiduna Ibrahim bin Adham yang melihat itu kejadian. Pas masuk sini berburu ke hutan, Ibrahim bin Adham ini kata juga berburu sedikit anak pejabat, anak raja, anak sultan. Jadi sini kata juga berburu ke hutan.
pas berburu ke hutan melihat ada manusia berjalan di tangan, berjalan di betis. Ini isidir kayak apa manusia ini mah hidup, makan kada kawa, minum kada kawa. Sekalinya jamnya makan, burung gagak datang, bawa akan roti, bawa akan banyu. Hebat ya, burung gagak, nah menyuapi kemuntungnya. Karena bilanya nak minum, diminumi burung gagak. Dasar rezekinya burung namanya nyuapi kemuntung, tangan berjalan, betis berjalan. Menurut akal tidak mungkin orang ini hidup, pasti mati kelaparan. Tapi ngaran umurnya masih ada, burung gagak yang memberi makan. Dari situ Ibrahim bin Adham dasar yakin benar urusan rezeki itu memang Allah mengaturnya. Nah, nanti Imam Malik kan kayak itu juga. Imam Malik harus mencari. Imam Malik tugasnya mengajar hadis. Karena bisa mencari sih. Lain Imam Syafi'i. Imam Syafi'i protes kalau guru sih. Jadi Imam Malik rezeki itu biar kada dicari ada aja. Mendasar rezeki kita ada ya orang tarik ke rumah. Ada mau di Imam Syafi'i. Wah ada dapat rezeki walana kasbun kullifa. Bagi kita ini ada usaha yang diberati, ada yang diberatakan. Harus kita bergaul hanya dapat rezeki. Parah aja Imam Malik ikam. Aku tata prinsipku mendasar rezekiku sampai ke rumah. Jadi Imam Syafi'i kada menghadap dapat rezeki mencari. Bukti akan. Akhirnya Imam Syafi'i pulang pegawai sampai di tengah jalan terdapat orang memanen anggur. Kawakah Imam Syafi'i yang pegawai kawai kurang. Mbak mangini mangkon anggur. Diupahi orang sajamil purun anu anggur. Nantilah sajamil. Sakampil itu sajamil. Jintingan purun itu bahasa kami jamil, bahasa orang kampel. Jintingan purun, lain plastik lain, nang mbak nyaman nang itu, nanti anyam bakul, lain pakaian kalau lain lubuk lain ikannya, itu supaya banyak pengetahuan. Bahasa kami itu jamil, bahasa orang lain kampel, bahasa sini bakul. Lain-lain bahasa apa? Wawasan anu perbendaharaan bahasa kita. Sama juga anjing lain bahasanya. Anjing bahasa kami kalau kuyok. Bahasa Indonesianya anjing. Bahasa Kalteng aso. Bahasa berapa ya kan? Bukit. Hadupan bahasa mana hadupan? Nah paling harap bahasa mana ya? Bahasa hulu sungai antara dalam utang. Kuyuk utang. Mungkin kita utang tali yang paling sakti karena bisa mengikat 2 biji gunung. Tapi betul utang artinya anjing. Nah lain apa bahasanya? Sama kayak wadai ulun datang ke Samarinda tak lanjut, datang ke Samarinda dia tak lanjut. Jual orang Banjar, wadai pisang ditatak-tatak di mulut pakai gelapung, itu ngarannya galambia, orang Banjar. Orang Kalua cakuduk, orang Kalua. Kunci orang Samarinda paler kambing. Kalau belum datang ke Samarinda, ini negara Jawa dia paler kambing. Cakuduk kami di sini juga nyoba paler kambing. Ini perbedaan bahasa, memang harus ada permasalahan itu anu perbendaharaan di sendiri. Tapi kalau nama orang jangan tanya kajut dengan perbedaan bahasa itu. Jangan kayak orang hanya datang ke Jakarta. Jangan sampai itu dikira seperti bahasa di Jakarta lain ulang bahasanya betulan. Pak, Bu, rujak, ya, rujaukan. Orang Banjar mereka jangan mau ada tak. Hanya datang ke Jakarta. Jadi para isidir, Pak, Bu, rujak. Karena apa aja jatuhkan jualnya maka bejauh tak harus orang bila ditawari rujak bejauh. Karena rujak bahasa Banjar tuh kayak gitu. Pak, Bu, rujak bejauh. Sekalinya lalu dipakai, Bu, mau
ini namanya rujak pancong. Nah, makanya penting juga tahu bahasa. Jangan sampai ya rujak ya pancong itu juga barangnya. Cuma lain sama dengannya. Di daerah kita pancong, orang dapat rujak. Ada bahasa kita rujak ya. Nah, rujak dikira sini nama rujak kami dia nggak sini rujak gerundong analik di orang kampung kalau kota. Makanya belajar sebelum ke kota tuh belajar sedikit bahasa orang kota supaya mengerti. Cuma jangan lompatan, mau kali bisa nyambat jadi lompatan ini nyambat apa nyambat papi empat jiwa nyambat anaknya nyambat papi. Oh baik lawas rupanya diam di dua orang anak dia bisa nyambat papi. Cuma yang umat dia bisa nyambat papi. Sekali lihat laki datang anak papi datang ya umat pipa datang. Cuma orang sakit harus dalamnya berapa bulan kira tak bisa begini 2 bulan dicucuk aja pipa di sana. Ada bisa dia ada usaha di lompatan papi di bawah sampai pipa dari sultan. Dari bahasa seorang agaknya bemu mamo di keluar tuh bemu mamo orang di keluar aja banyak itu orang jadi ada usaha papi pipa dari sultan keluar aja. Nah dah kemana lah jauhnya di mana kisah Jamil atau diupah Imam Syafi'i saja bil Qur'an ulik sidin ke rumah Imam Malik. Guru dibuktinya guru guru yang membuktikan berkat berusaha Tuhan beri rezeki. Ini sakampel anggur alhamdulillah di Imam Malik berarti teori ikam bujur berkat berusaha ikam dapat rezeki. Ibah topang anggur jaga siapa? Ulun berikan mereka biar nah itu mereka jualan bulu aku berdiam di rumah ikan matare artinya Imam Malik nambah diam dapat rezeki, Imam Syafi'i nambah cari rezeki. Dasar rezekinya karena macam tak lain. Jorang bahari rezeki Musa kada tak halang, rezeki halang kada tak Musa. Dasar ada bagiannya masing-masing. Itu tak usah bingung mikirkan rezeki. Yakin aja sudah kawinakan anak-anak. Itu sudah. Itu intinya tadi supaya mengurangi yang sudah zina kawinakan. Sekitarlah kada habis sudah latihan. Wa yushrabal khamru, lalu di akhir zaman mendekati kiamat arak bebas diminum. Bebas ya. Allah ada yang bentuknya bir, tua, ciu, whisky, brandy, topi merek, macam-macam merek, ada pil koplo, pil macam-macam. Ada nama unggal putri 10 biji. Minumannya Sprite. Putri 10 biji atau misakbit. Genjang untuk dosisnya. Seigi jena gerudukan jantung. Ini 10 berubuk sekali menantu. Bajunya nang mbah minum langsung anyong anyot darah ada apa cari lawak lagi anyot sekali ditakoni apa untungnya anyot kayak gitu nyaman dulu aja nyaman aja bukan dong bisa nama sakau tuh bisa kemulut belum banyak kepatuhan hubungan sakau hubungan mantan rancak komplek yang daging bisa hanya kada ulun anom nyamannya bisa ngomong dulu kan purun bisa hanya dulu nyaman dulu aja sakau aja dulu apa nyamannya mahayal lu tinggi bungas timbul binian bungas mahayal lu kan muter alpat ada muter alpat mahayal aja kan aja kok mahayal kalau dulu aja situ nyamannya aja dulu nih ngomong apa nang nyaman tuh nang bujuran kalau ditutup ini nah nyaman mahayal kenapa gunanya mahayal buas mahayal kan jadi hasil mahayal yuk jangan sampai demikian lah jangan digawe al-khamar ummul khaba'ith arak itu induknya kemaksiatan
Gara-gara mabuk bisa berzina, gara-gara mabuk bisa perkelahian, gara-gara mabuk bisa pembunuhan, gara-gara mabuk urang sakampungan tumbur. Apa halulung-halulung lah timbuk. Halulung-halulung, oh, tengah malam mana? Tadi orangnya nak anjing. Tengah malam, tuan guru kalau belok mobil, tak timbuk beda-beda tangan. Ayo diranjah salah, kata diranjah awak kenapa jalan serba salah. Jadi pas satu turun lo tunjul ke pinggir kan boleh banget dia kan. Dari orang-orang yang bisa mabuk ini di akhir zaman dengan kiamat. Nah pian mendengar hadis nanti ini, zina tersebar, minuman keras di mana-mana. Jagai anak cucu kita, diri kita dijaga, anak cucu kita pun dijaga, jangan sampai terlibat urusan itu. Ini termasuk pekat penyakit masyarakat. Penyakit masyarakat itu 3 biasanya. Iya maling, iya perzinahan, ya mabuk-mabukan. Ini pekat penyakit masyarakat. Ini perlu diadakan razia. Jadi razia komplek-komplek yang terlarang, razia minuman-minuman keras. Razia maling itu udah aja lah, maling itu pasti ditangkap orang. Nih, nang razia nang kayak itu nah harus dirajia. Kalau nyamar razia itu pulang bujur-bujur tegakkan keadilan. Jangan sampai ibadah razia tangkapi pengarannya di pada jiwara muli ke pulang jadi pada jiwara. Hubungan sambil lah. Ya sambil jangan razia. Ayo ibadah jangan lagi lah ikam berjualan kayak itu. Pasti dia protes. Ayah apa kami makan mau kami kan berjualan. Kalau hendak marajia kakak itu supaya nyapian beri modal jadi tangkap saya kok modalnya 10 juta naikkan jual pintu 10 juta ke pintu bermancing. Memang berat ini, tugas berat bagi pemerintah, memang berat bagi masyarakat, berat membantu orang-orang seperti itu. Modali nyampe aja modali. Atau laki akan deh, kira-kira mau main uang teman mau ambil laki ini, mau ambil bini ini, masuk insya Allah kira-kira mau pak ambil. Yang berjual kayak itu oleh karena mau cari duit, itu paksa. Jadi cara bayar mas 1.000 satu macam cara orang cari makan, dari menjual koran sampai menjual kehormatan. Nah ini apa ambilkan tadi yang benar jual kehormatan. Itu haram. Naudzubillah min dzalik. Jaga anak cucu kita supaya jangan terlibat urusan itu. Bagian terakhir hadis Nabi menyebut wa yaqsuran nisa wa yaqillan rijal. Mendekati kiamat binian banyak, lakian sedikit. Binian banyak, lakian sedikit. Hatta yakuna li khamsina imra'atan qayyimun wahid. Sampai-sampai satu laki-laki bandingannya 50 bibinian. 1 banding 50. Ini di akhir zaman 1 banding 50. Maka kalau latihan jangan khawatir kehabisan stok. Banyak di bibinian kita di akhir zaman ini. Ditolak orang lamaran sini, lamar lagi ke lain. Banyak di bibinian. Usah takut tarbian. Bunga tidak setangkai, kumbang tidak seekor. Ini putus asa. Imbah bini yang menolak langsung galau kawan. Lagi nama galau, aku ditolaknya aja. Aku cari bahasa baru gagal kan. Berdatang ke lain, tidak usah apa-apa. Ditolak kurang di sini, berdatang ke lain. Itu orang diputus asa, Anda bunuh diri sekalinya. Gara-gara ditolak kurang berdatang ditolak kurang. Anda bunuh diri, jangan mengerapkan ada. Bunuh diri itu bukan satu cara mengatasi masalah, akan suatu dosa bunuh diri itu. Karena gampang kan itu bunuh diri. Itu judul lagunya habis gelap terbitlah terang. Itu Romai Rama penyanyi itu kirim Fata Morgana. Karena yang udah bunuh diri. Mau jalan kereta api. Romai Rama lalu sudah motor kereta api hendak lewat. Romai Rama mencoba dah selamat akan sidin negara ini. Kenapa kamu menyelamatkan aku?
Indungnya lahong. Jadi karena ini dipaksa jadi lahong, ini ada mau larinya sampai tidak bunuh diri. Ya kan Roma Irama nyelamatkan, dia pisahnya. Sejujur ya. Itu percaya buka YouTube-nya. Tonton film Roma Irama ulang. Dan judulnya tulis sudah Fata Morgana. Situ tuh ada lagu Bismillahirrahmanirrahim terang. Ya, akhirnya Roma Irama menyelamatkan sampai rumahnya pun tertangkap. Karena rumahnya bergedor lahong, dan dia pergi Roma Irama, polisi ditangkap, ditutup. Praktek pelacuran mengampun rumahnya di terakhir. Kisahnya. Namun itu ada Roma Irama. Jahabar ada banget datang ke Kalsel, ada Jahabar ada datang ke Kalteng itu juga kabar yang ada datang. Jadi judulnya dakwah dan nada dan dakwah. Ya Allah mudah-mudahan ya sawat tetap Roma Irama kita menentang motor itu gambar pada artinya fans berat. Untuk mulai dari dia kasih Roma Irama atau mengoleksi. Roma Irama film jaga suara ada di sini bahaya kasih. Dari ini kami dia Malik. Ya kami dia Malik yang besar gol di sini pakai tusuk kondi. Kami dia Malik itu musuhnya Simon dari zaman Belanda. Dari Kumpul kan. Roma Irama main silat jalan guru-gurunya Bahari disaung oleh Belanda. Bisa perjuangan sampai Roma Irama ditangkap. Roma Irama terus kalau menghalangi jejak Belanda tangkap bulannya di bulannya tangkap itu gampang tapi dia Malik semua bulan juga bersuara sejak Roma Irama tuh lari ini akan kalongnya 2 bulan nanti kita bintangnya nih kami dia Malik bulannya Roma Irama tetap bisa sangat banyaknya kan ada Belanda nggak bisa kami dia Malik ancam bulan nih kalau bila ada manggil kami hantar maksa ada yang paling bersuara bulan lalu datang Roma Irama mencuat kan ada pertemuan yang ku impi ampun ya Allah ya Allah sampai tangkap Belanda dapat tahu Roma di rantai misalnya. Sehingga Roma Irama menyaksikan 40-an seorang diadu domba oleh Belanda. Wah, disaung oleh bukan yang mati, pribumi mati, perguruan ini guru-gurunya mati. Sampai gurunya Roma Irama dihantamnya. Panas Roma Irama nada di penjara. Yang Roma Irama baca ya cepat yang mati ya cepat. Yang mati sampai temboknya hancur. Hancur dari sini. Langsung muka gelang-gelang takkan jual Belanda yang Roma Irama takkan berhenti awas sampai habis berada Simon dimati ini sarinya kayak itu lah Satria Bergita kami jual Roma Irama berhala Satria Bergita judulnya Roma Irama merabatkan berhala namanya Amun segera bernikah dan maaf sampai handai satu tahu mendengi satu ada pandang itu jangan dibawa bulik gitu nanti bawa bulik hadis Nabi pada dan bawa bulik Roma Irama kembali ke kisah tadi jadi biningan banyak di akhir zaman lalakian sedikit 1 banding 50. Nah ini nyambung kepada yang pertama yang zina banyak tersebar zina gara-gara banyak binian. Nah itulah maka para peneliti kita mengatakan untuk mengurangi, meminimalisir perzinahan di muka bumi maka dianjurkan kepada laki-laki supaya berbini 4 orang. Dianjurkan kepada laki-laki supaya berbini 4 ikung. Tujuannya mengurangi perzinahan di muka bumi. Juran tuh dia. Jadi kepada kaum hawa, ibu-ibu sekalian, dengarkanlah kata
kata ini, bahwa kami sebagai laki-laki memang tidak bermaksud menduakan dia, tapi ini adalah tuntutan zaman. Zaman yang mengharuskan kami beristri lebih daripada satu orang. Kalau kami tetap beristri satu, maka perzinahan merajalela. Supaya perzinahan itu kurang di muka bumi, maka izinkanlah kami istri lebih dari satu. Mohon diberi izin kepada kami sekalian. Ada guru yang di bini itu nak di madu ada. Jujur juga Pak. Ada nak di madu. Ya mungkin pemadu ya dijual lagi. Bawa madu dia keluar. Ada nak di madu itu kan memang ada berat. Tapi inilah tantangannya. Itulah di akhir zaman aturannya itu harus empat Pak. Supaya zina itu berkurang di muka bumi, tapi tuntutan keadaan kadang memungkinkan pula. Jadi kita artinya memiliki peraturan yang berat. Sampai kita sudah ketahuan lawan tuan guru lihat ya tangan dulu ini ada ciri begini dua. Ada itu dulu. Rasa-rasanya orang ciri begini dua, terutama lah ini kalian jadi saya kata. Di paler itu petahel lalat lebih pada seperti ini. Rasa-rasanya bila petahel lalat lebih pada seperti jar ciri begini lebih pada sekong. Jadi kena cara mini ya masing-masing. Dilihat ya masing-masing. Untuk dulu atau sebentar begini yang kok. Ini ya ujar Pak, mulutnya ada yang dua. Cuma ada menambahkan jar alamat begini lebih pada seribu hujan. Tetap pun naik guru ada tangan ulu mencari begini dua ini sini. Ada di sini lah. Ikan ini sendiri bisa begini dua. Oh arai dua boleh kabar ke rumah. Nanya. Apa kamu beruntung? Apa ini bine? Ciri begini dua. Untung ini tau. Aku hanyalah musuh malam bertakon tapi tangan kiwa aku ini ada ciri membunuh laki. Lahai jalan ke masuk. Namun kita menyerang dia aku hapus sebenarnya. Anda kan begini dua Pak. Ada makanya itu cuman asal kita tahu aja sudah. Artinya di akhir zaman banyak pilihan pada laki yang ini sudah ciri-ciri mendekati kiamat, dan itu ternyata sampai saat ini kita merasakan. Ilmu diangkat sudah merasakan, kejahilan merajalela sudah, imbah itu zina tersebar di mana-mana sudah, minuman keras di mana-mana sudah, binian banyak pada lakian sudah terjadi. Berarti pahamannya kiamat makin dekat. Oleh karenanya mendengar kiamat makin dekat, sediakanlah diri kita, siapkanlah diri kita dengan amal-amal soleh, amal yang baik. Ayo hadir majelis ilmu, ayo amalkan ilmu yang sudah didapat, ayo gunakan kesempatan waktu dengan berzikir, bersolawat, istighfar, apa yang kita bisa, dengan tujuan supaya ini jadi sambungan kita di akhirat kelak. Mudah-mudahan apa yang disampaikan ada manfaatnya. Berkat majelis malam hari ini dosa-dosa kita diampuni Allah, bersama maafkan kita, guru-guru kita, jiran tetangga kita, kaum muslimin muslimat. Mudah-mudahan kita berada di Allah Ta'ala sehat walafiat, panjang umur dan ketaatan, luas rezeki yang halal adalah mencari makbul segala hajat dunia, hajat akhirat, diselamatkan Allah dunia sampai akhirat. Amin ya rabbal alamin. Minta Allah minta halal rabbiyat barataan. Demikian yang dapat sampaikan. Subhanallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.